Setiap pagi kita bangun dengan perasaan lebih lelah dibanding hari sebelumnya. Adakah dari kalian yang pernah bertanya dan mencari jawaban? Ya Tuhan, mengapa hari-hariku begitu melelahkan? Pagi mengantuk, siang mengantuk, sore mengantuk. Mengapa malamku tidak bisa tidur? Saat bekerja, harus membutuhkan kopi atau minuman berenergi, atau bahkan minuman beralkohol untuk mengatasi defisit energi kita, melawan rasa kantuk dan lelah selama beraktivitas. Apakah kita semua butuh tidur yang lebih, atau berhenti memainkan ponsel sebelum tidur? Mari kita telaah bersama-sama. Alasan utama mengapa kita semua sangat lelah ini berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini dan di sepanjang hari. Seperti saat ini ketika saya membuat video ini, banyak hal-hal yang terjadi di otak saya yang membuat semakin lelah di kemudian hari dan juga besok hari. Ini akan mempengaruhi seberapa lama dan seberapa baik kita tidur, dan apakah akan merasa segar atau tidak di pagi hari. Untuk memahami mengapa Anda begitu lelah, mari kita menjelajah ke masa 300.000 tahun yang lalu. Ini Lekju. Anggap saja Lekju memiliki tubuh dan otak yang mirip dengan kita, tetapi dengan aktivitas yang berbeda. Pagi ini Lekju harus mengambil beberapa keputusan. Yang pertama, ia harus mengambil air dan bagaimana ia bisa mendapatkannya. Lekju kemungkinan besar akan menghabiskan waktunya untuk berburu, mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun. Ada beberapa keputusan yang dibuat di sini. Mari kita perhatikan. Bagian otaknya ini adalah prefrontal cortex. Saat membuat keputusan, bagian otak inilah yang melakukan sebagian besar pekerjaannya. Ya, begitulah Pak Jo dengan hari rutinnya. Tidak banyak pilihan, dengan keputusan yang cukup sederhana. Mari kita maju ke masa depan. Apa yang akan terjadi bahwa Lekju pergi ke abad 20? Otak yang sama, tubuh yang sama dengan dunia yang berbeda. Matahari membangunkan Lekju, dan sekarang dia harus mengambil beberapa keputusan. Lekju memutuskan untuk mencukur jenggot sebelum berangkat kerja. Sarapannya apa? Nasi telur lagi? Sekarang ia berangkat kerja. Dunia ini sedang mengalami revolusi industri. Jadi Lekju menghabiskan harinya di pabrik dan melakukan hal yang sama berulang kali. Dia jelas melakukan banyak keputusan dari Lekju di tahun 300.000 sebelum Masehi. Namun, prefrontal cortex tidak mengeluarkan banyak sinyal, tidak banyak aksi di sini. Oke, bagaimana kabarnya kalau Lekju pergi ke tahun 2024? Gimana HPku? Jam berapa ini? Aduh, kerja lagi malas sekali. Lapar lagi, GoFood kali ya. Cek Shopee Food dah. Lagi ada promo nih 11-11. Beli sepatu kali ya. Gak ada notif IG dari siapa nih? Langsung balas gak ya? Ya, begitulah Lekju di tahun 2024. Keputusan-keputusan yang rumit, abstrak, dan aneh. Salah satu perkiraan yang saya baca mengatakan bahwa manusia modern membuat 35.000 keputusan setiap hari dan membuat lebih dari 200 keputusan tentang makanan. Ya, manusia modern tidak harus berburu kan? Bukankah seharusnya tidak terlalu lelah? Lebih banyak menggunakan otak daripada tubuh dan melakukan lebih sedikit pekerjaan fisik. Bukankah seharusnya lebih merasa istirahat karena semua ini? Oke, disinilah kita sampai pada jawaban. Kita harus kembali ke prefrontal cortex itu lagi dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat siang hari kita banyak sekali membuat keputusan. Saat membuat keputusan ada sinyal elektronik seperti denyut nadi yang bergerak melalui kabel yang disebut neuron. Dan kita mempunyai hampir 100 miliar yang membentuk jaringan raksasa. Banyak sekali koneksinya dan semua saling mengirimkan sinyal.
Namun untuk mengirimkan sinyal-sinyal ini ke berbagai bagian otak, kita memerlukan bahan kimia yang sangat penting yang disebut glutamat. Glutamat adalah asam amino yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu zat kimia yang merangsang sel saraf untuk mengirimkan sinyal yang membantu mengkoneksi satu sama lain. Tapi setelah kita membuat keputusan, jenis glutamat tetap ada, dan saat kita membuat lebih banyak keputusan, glutamat akan menumpuk dan menyumbat sistem yang membuat keputusan menjadi lebih sulit karena tersumbat. Itu yang membuat kita merasa lelah. Ibaratnya otak kita adalah sebuah kota dan jalan adalah neuron. Beberapa keputusan akan terasa biasa, semua berfungsi dengan baik. Tetapi semakin banyak keputusan yang diambil, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Selagi otak kita belum bisa merefresh itu semua, sampah akan semakin menumpuk dan menutup jalan. Lalu, apa solusi yang bisa kita lakukan? Ada budaya yang mempunyai solusi untuk hal ini yang disebut Vipassik sleep atau tidur siang. Orang-orang ini biasanya tidur siang antara pukul 2 sampai pukul 5 sore. Mereka beristirahat, mereka mengatur ulang, dan mereka melakukan reset. Penelitian menemukan bahwa orang yang tidur siang mengalami peningkatan fungsi otak dan 37% lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal karena penyakit jantung. Tapi sayangnya banyak dari kita yang tidak bisa melakukan itu karena tuntutan dan pekerjaan. Jadi, otak kita adalah otak yang sama dengan Lekju, tapi tidak sepenuhnya siap untuk mengambil semua keputusan tanpa merasa sangat lelah. Ini adalah ketidakcocokan evolusioner. Otak kita belum bisa mengikuti gaya hidup kita, dunia kita, dan semua keputusan yang harus kita ambil untuk menjadi manusia modern yang normal. Walaupun tidur siang bisa membersihkan sebagian glutamat dan mengatur ulang, namun hal yang paling penting adalah membatasi berapa banyak keputusan yang harus diambil setiap hari. Kalian pasti pernah melihat Steve Jobs dan Mark Zuckerberg. Mereka hanya menggunakan satu warna pakaian untuk menghemat waktu dan meminimalisir membuang energi saat mengambil keputusan untuk memilih pakaian. Ada satu bahan kimia yang disebut adenosin. Pada dasarnya, seperti sinyal ke otak kita, ini memberitahu kita kapan waktunya beristirahat. Saat kita memikirkan sesuatu sepanjang hari, adenosin ini menumpuk dan memberi sinyal ke otak bahwa kita telah lelah, dengan memberi tanda mulai mengantuk. Ada satu hal yang menghalangi penumpukan adenosin yang disebut kafein. Kafein menjadi obat paling populer di dunia untuk meredakan rasa kantuk. Kafein akan memblokir adenosin, sinyal alami yang membuat merasa kantuk, yang memungkinkan kita untuk terus beroperasi seolah-olah adenosin tidak ada. Tetapi kafein tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya adenosin akan habis dan semua adenosin yang telah menumpuk membanjiri otak. Ada satu metode yang disebut coffee nap, yaitu minum kopi sebelum tidur sejenak untuk meningkatkan energi agar bisa bekerja lebih baik. Saat kita tidur siang, tubuh kita membuang adenosin, apalagi ditambah meminum kopi, kita akan mendapatkan efek ganda di mana semua adenosin hilang dan kafein masuk. Minum kopi sebentar dan tidur hanya sekitar 10-20 menit sudah cukup untuk mengembalikan semangat yang hilang. Sekarang kita bahas tentang tidur di malam hari. Semua orang mengatakan bahwa kita harus tidur 7 atau 8 jam. Apakah tidur 8 jam atau bahkan lebih bisa menjamin kita bangun pagi dengan merasa lebih baik? Tidur berjam-jam, 10 jam, 12 jam, atau bahkan lebih bukan berarti tidur Anda lebih optimal dan berkualitas. Dan apakah tidur Anda sudah cukup untuk mengistirahatkan itu semua?
sudah cukup untuk membersihkan semua sampah glutamat yang berada di otak kita. Lalu, hal apa yang harus dilakukan untuk membuat tidur kita lebih optimal dan memberikan perbedaan agar memiliki tidur yang berkualitas? Sebagai contoh, saya pulang bekerja pada jam 10 malam. Sesampai rumah, saya mandi dan membuat mie instan. Karena katanya mie instan tidak pernah mengkhianati malam kan? Bersamaan dengan secangkir kopi untuk melawan semua adenosin yang menumpuk di tubuh saya. Lalu, saya biasanya menonton YouTube, Netflix, atau bermain game sekitar 2 jam. Lucunya, otak mengira layar HP adalah matahari. Ia mengira ini sudah siang hari. Jadi, itu menghalangi pelepasan melatonin. Melatonin adalah bahan kimia yang kita perlukan untuk mengalihkan otak kita dari terjaga ke tidur. Akhirnya, setelah semua berlalu, saya merasa lelah dan ingin tidur. Saya berhenti menatap HP untuk mendapatkan sedikit melatonin, tetapi saya tidak cukup untuk merasa lelah. Saya sudah punya banyak sekali adenosin di otak, tetapi tidak terdeteksi. Saya seharusnya merasa sudah lelah sekali, tetapi semua adenosin ini diblokir oleh kafein yang saya konsumsi sebelumnya. Sekali lagi, saya melihat ponsel untuk menyetel alarm, menyekrol Instagram sampai pada akhirnya kafeinnya habis. Adenosin datang membanjiri otak dan saya langsung tertidur. Tetapi sekarang sudah hampir jam 3 pagi. Tubuh saya menjalani proses penting untuk membersihkan bahan kimia dengan proses yang sangat lambat. Sudah 5 jam, waktu yang tidak cukup bagi tubuh saya untuk membuang semua sampah. Otak saya masih nge-lag. Saya akan mulai hari dengan semua bahan glutamat yang berputar-putar di otak saya saat saya membuat keputusan baru dan mengumpulkan lebih banyak glutamat, lebih banyak adenosin yang akan saya blok dengan kafein yang menumpuk dari hari ke hari. Jadi, itulah beberapa contoh mengapa kita begitu lelah dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Singkatnya, bukan hanya karena kita melihat ponsel sebelum kita tidur, sehingga kita merasa sangat lelah. Itu semua kompleks. Banyak hal sudah terjadi yang berkaitan dengan kehidupan di zaman modern ini, dan otak kita yang telah berevolusi untuk waktu yang sangat berbeda. Ada banyak keuntungan dari kenyataan bahwa kita tidak tinggal di zaman Lejo 300.000 tahun yang lalu, yaitu berburu makanan atau membuat api unggun untuk sekedar menghangatkan badan pada malam hari. Namun salah satu kelemahannya adalah kita merasakan jenis kelelahan yang sangat spesifik yang sering kali disebut kelelahan mental. Dan sekarang kita mengerti alasannya. Saya tidak akan mengubah hidup saya secara dramatis dan drastis karena temuan ini. Tetapi setidaknya kita tahu ada beberapa hal yang dapat disesuaikan agar rasa lelah kita berkurang.